Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks berjudul aneka benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan memerhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Baiklah, sekarang coba perhatikan teks berikut ini tentang benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sekarang, ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Panas api unggun tidak termasuk benda. Minyak goreng termasuk benda. Cahaya lampu tidak termasuk benda. Ember termasuk benda. Es termasuk benda. Balon termasuk benda. Suara tidak termasuk benda. Radio termasuk benda. Hewan termasuk benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, sifat fisik benda yang pertama adalah berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya lemari, ban, kursi, dan buku. Selanjutnya, sifat fisik benda yang kedua ada berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk bulat, segitiga, persegi, persegi empat, dan lain sebagainya. Kemudian
Sifat fisik benda yang ketiga ada berdasarkan warna. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang berwarna biru, abu-abu, orange, ungu, dan lain sebagainya. Sekarang ayo mengamati, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada penggaris, meteran pita, meteran roll, dan meteran saku. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Contohnya meter pada alat ukur meteran, milimeter pada alat ukur jangka sorong. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini, seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian, ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Cara mengukur menggunakan penggaris adalah: pertama, letakkan ujung benda pada angka 0. Lalu kita lihat ujung yang satunya berada di angka berapa. Mari kita coba. Penghapus, ujung penghapus berada di angka 0, lalu ujung yang satunya berada di angka 3, maka panjang penghapus adalah 3 cm. Krayon berwarna hijau, ujung krayon sudah berada di angka 0, lalu ujung yang lainnya berada di angka 7, maka panjang krayon adalah 7 cm. Krayon berwarna biru. Ujung krayon sudah berada di angka 0, lalu ujung yang satunya lagi berada di angka 10. Maka panjang krayon adalah 10 cm. Pensil. Ujung pensil sudah berada di angka 0, lalu ujung yang satunya lagi berada di angka 6. Maka panjang pensil adalah 6 cm. Spidol. Ujung spidol sudah berada di angka 0, lalu ujung yang satunya lagi berada di angka 12. Maka panjang spidol adalah 12 cm. Ballpoint. Ujung ballpoint sudah berada di angka 0, lalu ujung lainnya sudah berada di angka 11, maka panjang ballpoint adalah 11 cm. Nah anak-anak, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.